Butuh dana darurat mencari pinjaman online, giliran mengajukan pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Padahal sebelumnya belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali, ataupun sebelumnya sudah melakukan pinjaman online, bayar tepat waktu, giliran mengajukan lagi pinjamannya ditolak. Pas banget kalian nemuin video ini, karena di sini gue bakal bahas lengkap supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah, dan juga gue akan memberikan sedikit daftar aplikasi pinjol legal yang masih ACC walaupun kredit skor kalian rendah, ataupun bisa disebut aplikasinya tidak terlalu ketat dibandingkan dengan aplikasi pinjaman online di tahun 2026 yang lainnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan membahas kenapa sih pinjaman online selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah padahal belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali, ataupun buat kalian yang sudah pernah mengajukan pinjaman online, mengajukan lagi pinjamannya ditolak padahal sebelumnya bayar tepat waktu. Nah, untuk yang pertama, banyak sekali permasalahan seperti ini ya. Bahkan di kolom komentar itu ada banyak sekali yang mengeluhkan pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah padahal belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali. Nah, itu sebenarnya kredit skor kalian itu belum terbuka ataupun masih terkunci. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, riwayat transaksi online itu sangat penting banget. Nah, untuk membuka kredit skornya itu gunain aplikasi penyedia pay letter seperti aplikasi Shopee nih. Jika kalian sering menggunakan aplikasi Shopee, maka fitur pay letternya akan terbuka. Walaupun hanya mendapatkan limit Rp100.000 saja, itu kalian gunain berbelanja, bayar tepat waktu sampai melunasi pay letternya. Nah, jika sudah seperti itu, kalian bisa mencoba pinjaman di aplikasi lain. Ini cara yang paling worth it ya. Bahkan dulu gue mengalami hal yang sama. Waktu baru rilis aplikasi Akulaku, gue iseng mengajukan pinjaman online di aplikasi Akulaku tersebut. Nggak taunya pinjaman gue ditolak dengan alasan kredit skor rendah, padahal gue sebelumnya belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali. Setelah gue menggunakan aplikasi Shopee dan menggunakan limit pay letternya, sekarang ini gue mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun sangat mudah. Nah, jadi seperti itulah ya kurang lebih jika kalian ingin membuka kredit skor ataupun kalian yang mempunyai permasalahan belum pernah pinjam ataupun belum pernah pinjol tapi pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Nah, yang selanjutnya, jika kalian ini mengajukan pinjaman online, umurnya ini jangan di bawah 21 tahun. Pokoknya harus di atas 21 tahun ya, supaya pinjaman kalian di ACC. Yang ketiga, di saat kalian memfoto data diri seperti KTP dan juga verifikasi wajah, itu hasilnya harus jelas ya. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjaman online ini hanya menjaminkan KTP kalian saja. Jika foto KTP kalian tidak jelas, aplikasinya tidak akan ACC pinjaman kalian. Jadi gue saranin, walaupun kamera kalian kurang jelas nih ya, ataupun kurang bagus, di saat kalian foto KTP itu harus terbaca dari NIK, nama kalian, tempat tanggal lahir, alamat, dan yang lainnya. Pokoknya angkanya ataupun hurufnya itu harus terbaca jelas. Yang keempat, yaitu bagian nomor handphone. Ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Untuk nomor handphone pendaftaran, nomor ini harus aktif selama minimal 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan itu pinjaman kalian tidak akan di ACC. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasinya akan menandai kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Takutnya ke depannya jika kalian mempunyai permasalahan dalam pembayaran, aplikasinya akan sulit untuk menghubungi kalian. Yang kelima, gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Karena aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini sudah memakai sistem scoring kredit otomatis, yang dimana mereka itu sudah menyimpan data-data kalian. Tinggal ketik NIK ataupun nama lengkap kalian, maka data-datanya akan muncul semua. Jika pengisian data berubah-berubah, pinjaman kalian akan sulit banget untuk di ACC karena aplikasinya akan menandai juga kalau kalian ini beresiko. Jadi harus banget kalian hindari ya, biasanya itu di bagian penghasilan bulanan, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Jadi gue pastiin sekali lagi, pengisian data ini nggak boleh berubah-berubah. Nah, untuk penghasilan bulanan, buat kalian yang penghasilannya pas-pasan dan tidak mempunyai slip gaji, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian ya. Jangan dibesar-besarin. Kalau penghasilan kalian memang besar, kalian bisa gunain slip gaji ataupun lampirkan slip gaji. Karena aplikasinya juga akan mengecek ya untuk UMR kota kalian. Jika kalian mengisi 10 juta rupiah, sedangkan UMR kota kalian 3 juta rupiah, tanpa melampirkan slip gaji, ataupun tanpa melampirkan bukti yang jelas, maka pinjaman kalian itu justru akan ditolak. Yang keenam, yaitu bagian pencairan rekening. Pencairan rekening untuk aplikasi pinjaman online manapun, nama pemilik rekening dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi itu tidak boleh berubah sama sekali, ataupun tidak boleh beda sama sekali ya, walaupun orang tua kalian sendiri.
Jadi gunain rekening pribadi kalian. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, jangan ajukan banyak aplikasi dalam kurun waktu 24 jam. Mentok itu 3 aplikasi aja ya dalam 24 jam. Jika sudah 3 aplikasi semuanya ditolak, kalian bisa mencoba di hari berikutnya. Jangan dicoba terus-menerus di berbeda aplikasi, karena kedepannya pinjaman kalian akan makin sulit untuk di ACC. Dan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, gue saranin di sini alasan pinjamannya kalian isi dengan biaya kesehatan ataupun biaya melahirkan. Karena alasan yang mendesak itu menurut pengalaman pribadi gue gampang banget untuk mencairkan pinjamannya. Nah, untuk daftar aplikasinya di sini gue akan memberikan 3 ya yang menurut pengalaman pribadi gue. Di saat kredit skor gue jelek, gue masih bisa mencairkan pinjaman dari aplikasi ini. Yaitu yang pertama ada aplikasi Easy Cash. Nah, aplikasi ini paling gampang banget nyairinya walaupun kredit skornya jelek. Ini bukan kata orang lagi karena gue sudah mencairkannya sendiri di saat kredit skor gue jelek dengan sangat mudah. Ya minusnya mendapatkan limitnya aja yang kecil. Ya kalian juga nggak bisa berharap lebih ya jika kredit skornya jelek. Pinjaman kalian di ACC aja itu udah bagus banget. Nah, untuk aplikasi yang satu ini sendiri memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Jadi jika kalian merawat aplikasi pinjaman online yang satu ini, setelah melunasi pinjamannya maka limitnya akan terus bertambah. Bunganya juga rendah, mulai dari 0,01% per harinya, dan pencairan super cepat dalam kurun waktu 1 menit. Dan aplikasi ini bagusnya bisa mencairkan ke rekening e-wallet kalian seperti Dana, OVO, dan yang lainnya. Yang kedua, ada aplikasi kredit pintar. Nah, aplikasi ini sama seperti aplikasi Easy Cash ya kurang lebih, memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah. Dan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor hingga 12 bulan. Ya walaupun aplikasi ini gampang banget nyairinya, tapi di saat pengisian data itu harus kalian perhatikan banget ya. Tidak boleh ada yang salah ataupun tidak boleh asal-asalan. Yang terakhir di sini ada aplikasi Danaku. Nah, aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan, memiliki rating 4,8 dari 190.000 ulasan. Untuk limitnya sendiri memberikan limit hingga 50 juta rupiah, bebas biaya administrasi. Jadi jika kalian mencairkan limit pinjaman 1 juta, maka yang diterima di rekening kalian senilai 1 juta rupiah tersebut, tidak ada potongan sama sekali. Untuk tenornya juga panjang sampai dengan 12 bulan, bunganya rendah mulai dari 0,3% per harinya. Syarat hanya KTP, seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya, tanpa NPWP, tanpa slip gaji, kalian masih bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Melayani pinjaman kalian dalam kurun waktu 24 jam, jadi kalian bisa mengajukan pinjaman bebas waktu ya, mau bangun tidur ataupun mau tidur, malam hari, subuh masih bisa mengajukan pinjaman online. Nah oke teman-teman, itulah untuk daftar aplikasinya dan juga tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini, kedepannya kalian di saat mengajukan pinjaman online langsung di ACC ya. Ya walaupun di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai terjerumus ataupun melakukan pinjaman online. Jika kalian ada pertanyaan seputar pinjaman online, kalian bisa komentar di bawah. Mudah-mudahan gue akan membantu kalian dalam permasalahan pinjaman online. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.